Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rudi Musaki dari program studi pendidikan matematika kelas Tegal. Sini saya akan memaparkan proposal kewirausahaan saya untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, judul dari proposal ini adalah bisnis penangkaran murai batu Medan sebagai sarana menuju mahasiswa yang mandiri. Selanjutnya, latar belakang dari proposal ini adalah yang pertama, kegiatan wirausaha mahasiswa sering terkendala oleh waktu yang tersita untuk mengelola bisnis sehingga tidak jarang mengganggu proses perkuliahan. Yang kedua, usaha pembesaran murai batu sangat berpotensi dikembangkan sebagai usaha sambilan mahasiswa dikarenakan tidak menyita waktu terlalu banyak. Kelebihan dari usaha ini adalah resiko dari angka kematian anakan atau indukan lebih rendah dan cepat mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, perumusan masalah. Kegiatan wirausaha mahasiswa sering terkendala oleh waktu yang banyak tersita untuk mengelola usaha sehingga sering mengganggu proses belajar. Usaha yang cukup mudah dilakukan dan tidak menyita banyak waktu seperti usaha pembesaran murai atau peternakan dijadikan solusi tersebut. Resiko usaha yang kecil sehingga keuntungan dan peluang pasar yang besar menjadikan usaha ini sangat berpotensi dikembangkan oleh khususnya mahasiswa. Yang berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, diharapkan bisnis pembesaran murai batu dapat menjadi usaha mahasiswa yang sinergi dan kegiatan belajar mahasiswa serta dapat meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pengalaman mahasiswa sebagai model usaha dalam memasuki pasar. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan profit dari penjualan anakan murai batu Medan yang siap dipasarkan, dan selain itu juga usaha pembesaran murai batu ini dapat digunakan sebagai ajang pengembangan kreativitas dan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Selanjutnya, luaran yang diharapkan adalah burung murai batu Medan umur remaja yang siap jual dalam bentuk pasangan maupun per ekor. Untuk kegunaan dari usaha ini, untuk pembesaran murai batu Medan dapat digunakan untuk menumbuhkan minat dan sebagai ajang latihan berwirausaha bagi mahasiswa, dan selain itu kegiatan ini dapat dijadikan sumber pendapatan bagi mahasiswa sehingga lebih mandiri dari segi ekonomi. Gambaran umum, sini ada rencana usaha. Yang pertama, pembelian bibit murai batu Medan yang diprioritaskan langsung beli di peternak atau dari rekan bisnis ataupun dari tempat lain ya. Selanjutnya, salah satu hal yang menarik adalah untuk kandang yang digunakan berukuran minimalis, tidak memakai banyak lahan gitu. Kira-kira berukuran panjang 150 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 70 cm. Umumnya untuk breeding ukurannya kisaran 150 kali 90 kali 250 cm atau berbentuk balok. Keuntungan penggunaan kandang ini bisa di lahan minimum sebenarnya bukan juga adalah besar untuk mewujudkan keinginan menjadi penangkar burung. Ketelatenan serta rajin mencari ilmu breeding baik dari rekan sesama penangkar maupun dari buku, sumber ilmu internet ataupun yang lainnya juga bisa digunakan. Selanjutnya, sasaran masyarakat dalam hal ini masyarakat adalah para penghobi burung murai batu atau tengkulak serta menjadi atau menjual langsung ke pedagang burung dalam
aspek pemasaran produk ini dapat dilakukan beberapa cara atau sistem. Yang pertama delivery order atau pesan antar ya, layanan gratis untuk wilayah Tegal dan sekitarnya. Selain itu ada juga melayani pembeli atau tengkulak yang datang langsung ke kandang dalam partai besar maupun kecil. Yang ketiga, menjual langsung pedagang burung di pasar, atau sistem yang terakhir dapat digunakan adalah sistem online ataupun di membuat blog ataupun lewat grup-grup komunitas pecinta murai batu baik di media sosial, contohnya Facebook, Instagram dan lain-lain. Untuk pemasaran yang terakhir, kita analisis usaha pemasaran murai batu ini disajikan untuk mengetahui berapa besar modalnya yang diperlukan serta dibandingkan keuntungan ekonomis. Sini rinciannya per kandang kurang lebih 500.000 untuk indukan murai Medan. Untuk 2 pasang ada harganya 5.500.000 dan totalnya ada 10 juta. Selanjutnya biaya operasional dalam jangka waktu 3 bulan. Yang pertama untuk pakan kurang lebih 180 untuk roto, 90.000 untuk cangkrik untuk jangka 90 hari atau 9 bulan, vitamin 100.000 dan lain-lain 130.000, kita kisaran 500.000. Untuk omset sekali penetasan, untuk satu indukan menetas jika ada 3 anakan, harga murai batu lepas ini sapi atau trotol biasanya disebutkan per ekor harganya kisaran 2.500.000. Jadi omset sekali penetasan jika ada 3 anakan dikalikan 2 pasang indukan dikalikan harga per ekor 2.500.000 sama dengan 15 juta untuk sekali penetasan. Untuk catatan ya, burung murai batu mampu berproduksi dalam jangka waktu yang lama asal kuncinya perawatan dan pemberian pakan sesuai prosedur. Beberapa faktor yang menyebabkan indukan murai bisa berproduksi atau bertelur adalah yang pakan kurang bergizi ya. Pakan merupakan hal penting dalam meningkatkan produktivitas murai batu dalam berproduksi. Dan itu yang murai juga dapat diberi obat untuk merangsang produktivitas. Kondisi sekitar kandang yang kurang tenang juga bisa berpengaruh dan membuat burung stres dan mengakibatkan burung susah bertelur atau berproduksi. Selanjutnya untuk metode pelaksanaan, yang pertama tahap mempersiapkan kandang. Langkah yang pertama sebelum melakukan usaha perlu ada pembuatan pembesaran murai batu atau kandang diletakkan di lokasi yang teduh dan tenang, menghindari kuman. Kandang disemprot dengan desinfektan yang aman bagi burung untuk bisa dibeli di swalayan. Yang selanjutnya tahap memilih dan membeli indukan murai batu Medan. Indukan murai batu dapat dibeli di peternakan agar kualitas burung terjamin. Disarankan untuk lebih membeli di peternakan karena harga yang lebih cenderung murah. Ya, murah sini juga tidak bisa berpatokan harganya sih. Serta kita dapat mengetahui informasi lebih jelas tentang umur, bibit dan jenis keturunan pembelian dilakukan dengan pemasaran sebelumnya pada peternak. Di sini saya memiliki untuk rekan bisnis di Banyumas dan Bekasi. Indukannya dibeli dengan kualitas bagus dan sehat, memiliki ciri-ciri dan memiliki terah yang bagus juga. Selanjutnya untuk tahap pemeliharaan atau perawakan merupakan bagian yang terpenting dalam pembesaran murai batu Medan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan kandang dan pemeliharaan pakan.
apa saja resiko yang dihadapi dalam usaha ini? Yang pertama ya, semua usaha pasti memiliki resiko. Usaha yang pertama, kerja tekanan dan kondisi mengambil resiko terus. Dalam usaha ternak murai batu ini, resiko yang dihadapi antara lain salah memilih indukan. Yang paling umum adalah umur perkawinan jantan dan betina yang kurang umur atau bisa disebut indukan yang belum matang. Selanjutnya, kesehatan dan kebersihan kandang perusahaan itu, asupan nutrisi, pemberian pakan yang tidak teratur, stres dan tekanan mental yang berlebihan. Selanjutnya, teknik pemeliharaan anakan yang salah bisa menyebabkan kematian pada anakan. Hal inilah resiko terbesar karena terdapat kasus anakan mati tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Selanjutnya ada pesaing baru, tidak bisa dipungkiri untuk usaha pasti ada saingan. Dan selanjutnya ada pergantian ketertarikan untuk misalkan saat ini murai medan masih menjadi tren, tapi beberapa tahun kemudian bisa terjadi ada tren untuk burung-burung lain ya, misalkan gajah rucak hijau dan lainnya. Yang terakhir mahalnya harga indukan ya. Harga indukan memang kalau beli sudah jadi indukan harganya lumayan tinggi. Penutup yang terakhir, pada dasarnya setiap wirausaha membuat usaha karena ada keuntungan yang didapatkan. Dalam setiap usaha tersebut pasti terdapat resiko juga. Sebagai seorang wirausahawan tidak hanya diperlukan pemikiran ke depan akan keuntungan, tetapi perlu juga memikirkan resiko yang terjadi dan mengatasinya. Ya, kurang lebih seperti itu pemaparan dari proposal kewirausahaan saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.